Kisah ini kita mulai dari terbangunnya suami istri yaitu Park Chang-ho dan Go Mi-ho. Park Chang-ho adalah seorang pengacara yang tidak kompeten dan sama sekali tidak pernah menangani kasus. Tapi dia sangat gigih serta tidak ingin menyerah untuk menunjukkan bukti kepada istrinya jika dia bisa sukses menjadi pengacara dan bisa terkenal se-antara Korea. Sedangkan Go Mi-ho merupakan istri Park Chang-ho yang sudah lama mengenalnya sejak masih sekolah dulu. Go Mi-ho bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit dan dia juga merupakan istri yang pemarah. Pada pagi tersebut Go Mi-ho memperingatkan Park Chang-ho untuk segera bergegas karena ada jadwal pekerjaannya yang cukup padat. Setelah pertikaian kecil dengan istrinya, Park Chang-ho terlihat sudah berada di pengadilan bersama mertuanya untuk segera melakukan sidang kasus yang ditanganinya. Tak lama kemudian sidang pun akan dimulai dan Park Chang-ho berdiri sambil terkaget karena hakim yang datang saat itu bukanlah hakim yang telah disuap sebelumnya. Dengan sigap, Park Chang-ho berdiri dan bertanya kepada hakim saat itu mengenai alasan kenapa hakim yang sebelumnya tidak datang. Namun hakim saat itu malah mengancam Park Chang-ho jika dia terus berbicara. Singkat cerita, sidang pun selesai dan saat itu terjadi kericuhan antara Park Chang-ho dan semua kliennya yang sudah mempercayakan kasusnya ditangani Park Chang-ho. Semua klien ngamuk dan nyaris mengeroyok Park Chang-ho. Park Chang-ho juga diberi julukan sebagai pengacara bermulut besar, atau Big Mouth yang tidak punya kemampuan dalam menangani kasus. Selepas sidang, Park Chang-ho dan mertuanya terlihat sudah berada di luar dan merenungi apa yang terjadi sebelumnya. Mereka berdua menyayangkan kesialan yang telah menimpanya. Tak lama setelah itu, Park Chang-ho pun terlihat menerima telepon dari Go Mi-ho yang menanyakan hasil sidangnya hari itu. Setelah menerima kabar buruk, Go Mi-ho pun ikut ngamuk karena uang hasil pinjaman dari rentenir tidak bisa kembali setelah digunakan Park Chang-ho untuk memfasilitasi kasus yang sedang dia tangani saat itu. Malam pun tiba dan Go Mi-ho pun sudah berada di rumah. Sambil meneguk soju dengan wajah penuh kekesalan, Go Mi-ho masih menunggu suaminya untuk pulang. Namun di sisi lain, Park Chang-ho telah sadar dengan apa yang akan terjadi jika dia pulang ke rumah. Dia takut dengan amukan istrinya, dan dia pun berencana tidur di kantornya untuk sementara waktu. Selepas mengambil pakaian dari mertuanya, tiba-tiba Park Chang-ho menerima panggilan telepon yang ternyata dari seorang wali kota. Wali kota tersebut bernama Choi Do-ha dan dia berniat ingin bertemu dengan Park Chang-ho. Singkat cerita Park Chang-ho pun pergi dan menemui Choi Do-ha. Mereka melakukan pertemuan di kediaman Choi Do-ha. Dan pada saat pertemuan tersebut, Choi Do-ha berkata tidak ingin bertele-tele dan dia segera mengungkapkan apa yang menjadi niat kenapa dia ingin menemui Park Chang-ho. Choi Do-ha ingin Park Chang-ho menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Rumah Sakit Universitas Gucheon. Dengan alasan, karena semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan kenalannya. Dan semua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut membutuhkan seorang pengacara yang tidak kompeten dan juga bisa patuh kepada mereka. Dan hal tersebut juga yang menjadi alasan kenapa Choi Do-ha ingin menggunakan jasa Park Chang-ho. Mendengar alasan tersebut, Park Chang-ho pun kecewa dan menolak tawaran Choi Do-ha. Dengan dalih jika dia bukan seorang perwakilan dan dia tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Selepas berdiri dan Park Chang-ho hendak pergi, Choi Do-ha menginformasikan jika kamera dari dashboard mobil kejadian pembunuhan waktu itu telah hilang. Choi Do-ha meminta Park Chang-ho untuk menemukan rekaman tersebut dengan alasan jika dia menginginkan kebenaran meski tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut merupakan orang yang dia kenal. Mendengar alasan tersebut Park Chang-ho pun kembali duduk dan menanyakan detailnya. Dengan wajah santai, Choi Do-ha juga tidak keberatan menceritakan panjang lebar semuanya kepada Park Chang-ho. Selepas itu Park Chang-ho menyetujui untuk bekerja sama dan dia menerima uang muka untuk tugas yang akan dia kerjakan. Keesokan harinya Park Chang-ho terlihat mengunjungi lapas Gucheon yang dimana lapas tersebut merupakan penjara bagi tersangka dalam kasus pembunuhan Rumah Sakit Universitas Gucheon. Di penjara tersebut, Park Chang-ho ditugaskan Choi Do-ha untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan rekaman dashboard kendaraan yang digunakan tersangka waktu kejadian. Dengan cerdik, Park Chang-ho berhasil memasang penyadap untuk mendengar percakapan para tahanan tersebut.
Dan dia juga berhasil mendapatkan informasi mengenai keberadaan rekaman kamera dashboard kendaraan yang akan menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan para tersangka pembunuhan. Selepas keluar dari tahanan, Park Chang-ho segera melaporkan apa yang dia temukan kepada Choi Do-ha. Dia memberitahukan jika rekaman dashboard telah diberikan kepada Jang Hye-jin yang merupakan istri dari Han Jae-ho yang menjadi salah satu dari tersangka pembunuhan. Mendengar informasi dari Park Chang-ho, Choi Do-ha langsung bergegas dan berniat menemui langsung Jang Hye-jin yang saat itu sedang melakukan syuting acara memasak di salah satu acara televisi. Choi Do-ha dan Park Chang-ho pun terlihat tiba di lokasi Jang Hye-jin dan berhasil menemuinya. Mereka berdua berhasil membujuk Jang Hye-jin untuk membuka suara terkait keberadaan rekaman kamera dashboard kendaraan milik suaminya yang digunakan untuk melakukan pembunuhan waktu itu. Singkat cerita, Jang Hye-jin dan Park Chang-ho tiba di salah satu kuil yang dimana menjadi tempat penyimpanan barang bukti yang disembunyikan. Dan di sana terlihat juga Choi Do-ha tidak ikut serta bersama mereka karena ada jadwal rapat yang harus dia lakukan. Setelah tiba di rumah dan mendapatkan rekaman pembunuhan, Park Chang-ho menonton sembari menelitinya. Dia mencari fakta-fakta lain yang mungkin saja menjadi petunjuk yang bisa menunjukkan dalang dari insiden tersebut. Dan dia sangat mencurigai Kong Ji-hoon, yang merupakan CEO media besar sebagai dalang utama dari pembunuhan tersebut. Adegan pindah lagi menunjukkan Go Mi-ho bersama ayahnya yang sedang makan malam. Mereka dikagetkan dengan kedatangan debt collector dari rentenir yang akan menyita barang-barang milik Park Chang-ho setelah tidak mampu membayar tagihan yang dia pinjam sebelumnya. Pernyataan tersebut jelas membuat Go Mi-ho semakin marah dan geram kepada suaminya. Belum lama setelah kejadian tersebut, dengan mengendap-endap Park Chang-ho pulang ke rumah dengan membawa bingkisan makan malam untuk istrinya. Setelah dipanggil-panggil, akhirnya Go Mi-ho keluar dari kamarnya dan menghampiri suaminya. Park Chang-ho memberikan makanan dan menawarkan bingkisan yang dia bawa sebagai tanda permintaan maaf atas insiden yang baru saja terjadi. Tapi Go Mi-ho menolaknya karena sudah tidak bernafsu untuk makan dan dia menepis bingkisan yang dibawa suaminya. Serentak dia terkaget setelah tahu isi dari bingkisan yang dibawa suaminya tersebut merupakan gepokan uang. Go Mi-ho pun menanyakan dari mana asal uang tersebut, dan Park Chang-ho menjelaskan jika uang tersebut merupakan uang muka dari klien yang baru saja dia dapat yaitu Choi Do-ha. Setelah mendapatkan rekaman bukti pembunuhan dari kasus yang sedang ditanganinya, Park Chang-ho berniat menemui Kong Ji-hoon untuk melakukan negosiasi atau dengan kata lain Park Chang-ho berniat untuk menjual barang bukti tersebut. Hingga dia juga mengabaikan beberapa panggilan telepon dari Choi Do-ha yang meminta rekaman tersebut. Singkat cerita, Park Chang-ho sudah tiba di villa Kong Ji-hoon dan mereka melakukan percakapan untuk bernegosiasi terkait bukti pembunuhan yang telah dia dapatkan. Namun alih-alih mendapatkan keuntungan, tawaran Park Chang-ho malah diabaikan begitu saja oleh Kong Ji-hoon. Dan Park Chang-ho pun pergi tanpa hasil yang diharapkan. Di sisi lain, Kong Ji-hoon yang merasa dirinya diancam secara tidak hormat oleh Park Chang-ho mulai merencanakan sesuatu untuk menyingkirkannya. Dalam perjalanan menuju tempat makan bersama keluarganya, Park Chang-ho menerima panggilan telepon dari Choi Do-ha yang kembali menanyakan keberadaan barang bukti yang telah dia dapatkan. Park Chang-ho pun menjelaskan jika dia akan mengirimkan barang bukti kepada jaksa secara langsung, dengan alasan jika dia tidak mau seorang wali kota terlibat dengan insiden ini apalagi semua tersangka merupakan kenalan dari Choi Do-ha. Choi Do-ha pun mengiyakan pernyataan Park Chang-ho dan menutup pembicaraan tersebut. Setelah tiba di tempat yang dimana merupakan tempat pertemuan untuk makan bersama keluarganya, Park Chang-ho segera melakukan dinner bersama istri serta mertuanya. Dan di tempat tersebut juga Park Chang-ho menerima panggilan telepon dari jaksa yang dia hubungi sebelumnya. Dia pun bergegas pamit kepada keluarganya untuk segera menemui jaksa yang memang sangat terlihat darurat. Ketika Park Chang-ho berjalan di lorong rumah makan tersebut, dia disapa dengan salah satu pelayan dan ditawari minuman sebagai bekal perjalanannya. Park Chang-ho tanpa rasa curiga menerima minuman tersebut dan dia bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut.
Singkat cerita, Park Chang-ho sedang dalam perjalanan untuk memberikan barang bukti rekaman pembunuhan kepada seorang jaksa yang sudah dia hubungi. Namun tiba-tiba dia merasa pusing dan terlihat tidak stabil dalam berkendara. Pada akhirnya Park Chang-ho pun mengalami kecelakaan tragis dalam perjalanan tersebut. Namun beruntungnya dia masih selamat dan bisa kembali berjumpa dengan istri serta mertuanya. Akibat dari kecelakaan yang dialaminya, barang bukti rekaman pembunuhan pun hilang karena terlihat ada seseorang yang mengambilnya dengan sengaja di tempat pembuangan kendaraan bekas. Singkat cerita, Park Chang-ho pun bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit walau kondisinya baru saja siuman dari kecelakaan. Dia berniat untuk mengecek barang-barang di dalam mobilnya, terutama barang bukti yang sangat penting. Namun tiba-tiba Park Chang-ho kaget dengan kedatangan orang-orang dari kepolisian yang akan menangkapnya dengan alasan jika Park Chang-ho bersalah karena mengendarai mobil dalam keadaan terpengaruh narkoba. Istri dan mertuanya pun kaget dan tidak percaya jika Park Chang-ho telah mengkonsumsi narkoba, karena mereka tahu betul siapa Park Chang-ho. Namun di sisi lain pihak kepolisian tetap bersikeras akan menangkap Park Chang-ho, karena pihak kepolisian memiliki bukti yang valid yang dimana hasil tes urin dari Park Chang-ho menunjukkan jika dia positif menggunakan narkoba. Dalam kondisi tersebut, Park Chang-ho tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia memberontak tapi polisi tetap menyeretnya. Dan setelah tiba di kantor polisi, dalam tahanan sementara Park Chang-ho mengingat semua kejadian dari kronologi bagaimana dia bisa dituduh menggunakan narkoba. Dia teringat ketika pelayan di salah satu restoran yang dimana menjadi tempat dinner bersama keluarganya, pelayan tersebut sempat memberikannya minuman yang sama persis dikonsumsi oleh Kong Ji-hoon. Park Chang-ho pun menduga jika semua yang dia alami adalah perbuatan dari Kong Ji-hoon yang telah menjebaknya. Park Chang-ho meminta pihak kepolisian untuk mendatangkan wali kota yang dia kenal, dan tak lama setelah itu Choi Do-ha pun terlihat datang mengunjungi Park Chang-ho. Namun Choi Do-ha menolak permintaan bantuan dari Park Chang-ho karena dia kecewa mengetahui jika dia telah menemui Kong Ji-hoon sebelumnya. Adegan pun berpindah memperlihatkan Go Gi-gwang mertua dari Park Chang-ho yang akan segera pulang setelah pekerjaannya selesai. Namun tiba-tiba sekali lagi dia dikagetkan dengan kedatangan seorang polisi yang berencana untuk menggeledah ruangan kerja Park Chang-ho. Pintu pun berhasil didobrak oleh pihak polisi dan mereka segera melakukan pemeriksaan di ruangan tersebut. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja polisi menemukan beberapa barang yang diduga hasil penggelapan dari Park Chang-ho. Polisi berhasil menemukan sejumlah uang dengan nilai yang fantastis ditambah dengan senjata api dan juga narkoba. Polisi menduga jika Park Chang-ho merupakan sosok Big Mouse yang selama ini mereka cari selama bertahun-tahun. Big Mouse sendiri merupakan sosok seorang mafia kelas kakap yang menjadi buronan nomor satu pihak kepolisian. Yang juga kebetulan merupakan sosok yang telah menipu Kong Ji-hoon. Dari kejadian tersebut, Park Chang-ho pun mengalami tuduhan yang semakin berat karena dianggap seorang mafia yang selama ini sedang dicari polisi. Berita tersebut pun meluas ke penjuru negeri Korea saat itu, media-media memberitakan jika seorang pengacara itu ternyata adalah seorang Big Mouse yang ditakuti banyak kalangan karena kekejaman dan keahliannya dalam menipu. Singkat cerita, Park Chang-ho dipindahkan ke penjara utama dan dia terkejut karena ternyata aparat kepolisian di sana merupakan orang-orang keji yang bersekongkol dengan para penjahat. Park Chang-ho dimasukkan ke dalam ruangan yang dimana merupakan tempat dari para tersangka pembunuhan yang kasusnya sedang dia tangani sebelumnya. Dia diikat, dipukuli bahkan digantung oleh kelompok tersebut hingga Park Chang-ho dinyatakan tewas karena tidak bernafas. Namun di sisi lain Kong Ji-hoon melihat berita jika Park Chang-ho adalah sosok Big Mouse yang selama ini dia cari. Sontak hal tersebut membuatnya segera bergegas menghubungi kepala sipir di sana untuk tidak membunuh Park Chang-ho karena Kong Ji-hoon menginginkan uang yang ditipu oleh Big Mouse bisa kembali. Park Yoon-gap selaku kepala sipir di sana pun bergegas menyuruh anak buahnya untuk mengabarkan berita ini kepada para tahanan yang menyiksa Park Chang-ho. Lalu dibawa juga dokter untuk segera melakukan CPR kepada Park Chang-ho yang sebelumnya dinyatakan telah mati. Singkat cerita Park Chang-ho berhasil diselamatkan tapi dia tetap terluka parah, karena telah dipukuli oleh para tahanan sebelumnya. Di sisi lain di dalam ruangan ada sekelompok tahanan yang terlihat tidak terlalu menakutkan.
Mereka sedang menonton berita terkait tertangkapnya sang legendaris Big Mouse. Dan salah satu tahanan di sana yang bernama Jerry mengaku jika dia sangat mengagumi sosok Big Mouse. Dia adalah penggemar beratnya mafia tersebut. Tak lama setelah itu masuklah Park Chang-ho ke dalam tahanan tersebut. Jerry yang merupakan penggemar berat Big Mouse kaget dan tidak menyangka jika legenda yang dia idolakan menjadi satu tahanan dengannya. Berita dari Park Chang-ho yang dianggap sebagai mafia kelas atas pun mulai terdengar oleh semua tahanan di sana dan mereka semua membicarakan sosoknya. Di sisi lain Park Chang-ho sendiri tidak tahu siapa itu Big Mouse dan tetap tidak mengaku jika dia bukanlah Big Mouse ketika diinterogasi oleh seorang jaksa, tapi dia juga sadar jika julukannya adalah seorang pengacara bermulut besar yaitu Big Mouth. Park Chang-ho juga tidak tahu kenapa ada sejumlah uang, senjata api hingga narkoba di kantornya. Selama di penjara, Park Chang-ho amat sangat tertekan dengan kondisinya saat itu, yang dimana selalu mendapat perlakuan buruk dari Chun-sik yang merupakan ketua gangster dan tahanan kelas berat. Park Chang-ho juga muak hingga dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menantang semua tahanan-tahanan kelas kakap dengan kasus pembunuhan. Park Chang-ho memulai aksinya dengan membalas perlakuan Chun-sik yang telah memukulinya. Namun, hal terduga pun terjadi ketika dia hendak melakukan aksinya. Dia menghampiri dan menantang Chun-sik yang sedang makan siang bersama anak buahnya. Adu mulut pun terjadi hingga akhirnya Chun-sik pun tumbang dengan satu pukulan saja. Sontak hal tersebut membuat semua tahanan yang sedang makan di sana menjadi heboh, karena salah satu ketua geng terbesar telah tumbang hanya dengan satu pukulan. Ditambah lagi, dengan aksi Jerry yang mengompori semua tahanan di sana yang membuat semua tahanan menjadi agak segan kepada Park Chang-ho dan meyakini jika dia adalah Big Mouse yang sesungguhnya. Park Chang-ho pun kecewa dengan apa yang telah terjadi karena dia gagal untuk melakukan bunuh diri. Kemudian dia berencana untuk melakukan aksi keduanya dengan mengganggu salah satu tahanan yang merupakan tahanan psikopat pembunuh berantai. Park Chang-ho menghampiri tahanan tersebut yang sedang bekerja, dia mulai memprovokasi dan memukuli kepalanya. Namun lagi-lagi aksinya gagal, karena tahanan tersebut malah nangis dan Park Chang-ho menyesali perbuatannya. Rencana 1 dan 2 yang telah dilakukan Park Chang-ho mengalami kegagalan total. Dan dia berencana untuk melakukan aksinya yang ketiga. Park Chang-ho berniat untuk menantang semua keamanan di sana dengan cara kabur dari tahanan supaya dia bisa ditembak mati. Namun sayangnya rencana tersebut menjadi akhir dari episode kedua drama Big Mouth kali ini. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk tahu dari kelanjutan kisahnya kita tunggu saja episode ketiga yang akan tayang minggu depan. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.